Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tips ke teman-teman semua tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang murah tapi berkualitas. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho dan biasa dipanggil Mr. Nugroho. Saya adalah dosen di salah satu universitas di Indonesia. Kesibukan saya sekarang ini adalah kuliah jurusan Doctorate of Education di University of Bristol, Inggris. Nah, kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Teman-teman sekalian, sekarang ini kan adalah era atau zaman globalisasi, di mana di zaman ini kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dari negara lain menjadi sangat penting, karena banyaknya lalu lalang orang-orang yang pergi ke satu negara ke negara lain untuk misalnya kerja, belajar, dan berbisnis. Nah, kebetulan bahasa yang mereka gunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Inggris. Jadi, penting nih bagi teman-teman semua untuk bisa menguasai bahasa ini, supaya bisa bergaul juga dengan mereka, yang pada nantinya bisa membawa banyak manfaat bagi kalian semua. Jadi, teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan membagikan tips cara belajar bahasa Inggris yang hemat dan efektif untuk kalian semua. Namun, jangan lupa teman-teman, untuk melakukan tips ini, kalian harus punya komitmen dan kemauan yang tinggi ya, supaya kemampuan yang kalian dapatkan nanti bisa berkualitas tinggi juga. Tips yang pertama nih ya teman-teman, carilah buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Misalnya nih ya, buku grammarnya Betty Azar. Dari pengalaman saya, buku ini telah memberikan banyak manfaat, khususnya dalam hal memberikan cara bagaimana menyusun kata-kata yang sesuai dengan standar grammar di bahasa Inggris. Kemudian, ada juga buku-buku percakapan pendek. Biasanya, teman-teman bisa menemukan buku-buku percakapan pendek ini di toko-toko buku di sekitar kalian. Nah, buku-buku ini bisa memberikan kalian cara-cara menyapa, menanyakan kabar, dan lain sebagainya yang pastinya akan sangat berguna bagi perkembangan kemampuan bahasa Inggris kalian. Buku-buku lain, misalkan novel, cerita pendek, dan buku pelatihan IELTS maupun pelatihan TOEFL juga bisa sangat berguna loh. Nah, tips yang kedua adalah gunakan media elektronik. Nah, di tips ini saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk belajar bahasa Inggris menggunakan media-media seperti film, musik, drama, TV series, bahkan game. Salah satu caranya adalah dengan mencoba menghafal salah satu percakapan yang ada dalam suatu film, game, dan menghafal lirik-lirik yang ada pada lagu-lagu bahasa Inggris. Dari pengalaman saya sebagai contoh, saya sering menghafal suatu percakapan yang ada pada film berbahasa Inggris yang saya suka, seperti Batman, Taken, Man in Black, Harry Potter, dan lain sebagainya. Dari pengalaman beberapa rekan yang saya rangkum, salah satu dari mereka mengaku pernah berlatih bahasa Inggris dengan menghafal suatu percakapan yang ada pada sebuah game yang bernama Harvest Moon, The Sims, maupun game-game lainnya. Tips berikutnya adalah cari partner belajar. Di sini, teman-teman diharapkan mencari seorang atau beberapa orang teman yang bisa diajak janjian atau deal untuk selalu berbicara menggunakan bahasa Inggris kepada satu sama lain setiap kali bertemu.
tips ini akan menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk melatih bahasa Inggris kalian, karena mau tidak mau kalian akan terkondisikan untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris setiap kali kalian bertemu dengan mereka. Nah, untuk membuat tips ini berjalan dengan baik, teman-teman semua harus punya komitmen yang kuat untuk selalu memenuhi deal atau perjanjian ini. Tips selanjutnya adalah bergabung dengan organisasi pemuda internasional. Di dalam tips ini, teman-teman diharapkan mencari tahu organisasi internasional apa yang ada di kota-kota kalian atau di kota-kota lain yang dekat dengan kota kalian, dan bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang mereka adakan. Dari organisasi ini, kalian bisa berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara yang tentunya akan menempa kemampuan bahasa Inggris kalian. Hal ini karena bahasa Inggris adalah bahasa yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi selama keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut. Sebagai contoh, dari organisasi-organisasi itu, misalnya ISEC, The Javato, Erasmus, dan organisasi volunteer lain yang biasanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, di dalam tips ini saya mau menyampaikan kalau uang itu bukanlah segalanya dalam belajar bahasa Inggris. Terkadang dengan budget terbatas pun kalian tetap bisa belajar dan berlatih bahasa Inggris dengan hasil yang maksimal. Asalkan kalian punya trik khusus dalam memilih tempat kursus misalnya, atau memilih suatu institusi yang menyediakan layanan pelatihan bahasa Inggris. Trik yang pertama, jika teman-teman mau bergabung ke tempat kursus, jangan berpikir bahwa tempat yang mahal akan memberikan pelatihan yang terbaik. Jadi gini ya, misal tempat kursus A lebih mahal dari tempat kursus B, belum tentu kualitas pelatihan yang kursus A berikan lebih baik daripada yang diberikan oleh kursus B. Kalian harus lebih percaya bahwa dimanapun kalian ikut kursus, yang akan menentukan kalian sukses belajar atau tidak adalah kemauan kalian dan seberapa serius kalian berlatih bahasa Inggris itu, bukan tempatnya. Trik kedua, lihat level bahasa Inggris kamu sekarang ini dengan baik. Hal ini supaya teman-teman bisa gabung ke tempat kursus yang benar-benar sesuai dengan level kalian. Hal ini dikarenakan jika teman-teman asal pilih tempat kursus tanpa melihat seberapa kemampuan kalian, bisa-bisa apa yang mereka ajarkan atau apa yang kalian pelajari menjadi kurang maksimal dan bisa juga berimbas pada pemborosan uang yang kalian investasikan untuk pelatihan itu. Misal, si A yang notabene bahasa Inggrisnya masih level basic, tapi ikut kursus berharga jutaan rupiah yang menyediakan pelatihan bahasa Inggris untuk level advanced. Si A tadi mungkin gak paham sama sekali apa yang diajarkan, dan alhasil dia akan pulang dengan kemampuan yang tidak berkembang sama sekali. Ujung-ujungnya kalian membayar jutaan rupiah tadi untuk hal yang percuma, bukan? Trik yang ketiga, komitmen. Nah, kalau teman-teman udah berani membayar sekian juta untuk ikut kursus, maka kalian harus punya sifat ini. Karena sukses atau enggaknya kalian berlatih akan ditentukan oleh seberapa kuat komitmen kalian untuk belajar dan berlatih. Teman-teman semua, di tips yang terakhir kali ini, kalian disarankan untuk berlatih bahasa Inggris menggunakan logat atau aksen yang diterima ya. Ada 3 aksen atau logat yang diterima di dunia ini. Ketiga logat itu adalah Inggris,
Australia, dan Amerika. Jadi, jika teman-teman semua ingin berlatih berbicara bahasa Inggris, akan sangat baik jika kalian menggunakan acuan logat dari salah satu negara itu ya. Jadi gini teman-teman, jangan salah paham ya. Menggunakan logat kalian sendiri, atau dalam hal ini logat Indonesia, bukanlah suatu hal yang salah loh. Yang ingin saya tekankan pada tips ini adalah kalau kita bisa berlatih menggunakan logat yang terstandar di dunia ini, mengapa tidak? Di samping bisa membuat bahasa Inggris kita terlihat lebih baik, logat yang diterima ini juga bisa membuat bahasa Inggris kita terlihat memiliki kualitas yang tinggi loh. Misal nih, dalam mengatakan kalimat yang sama, logat dalam bahasa Indonesia kira-kira begini nih. Today I'm going to see some friends at the party before submitting my assignment for my English class. Itu adalah contoh mengatakan kalimat bahasa Inggris menggunakan logat Indonesia. Kemudian, jika dibandingkan dengan cara mengatakan kalimat yang sama, tapi memakai salah satu logat yang diterima, Today, I'm going to see some friends at the party before submitting my assignment for my English class. Kira-kira, mana nih yang lebih bagus? Kalian sendiri yang tentukan ya. Nah, gimana teman-teman? Semoga tips-tips belajar bahasa Inggris tadi bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di konten-konten video di channel saya berikutnya.